Pemirsa Intens Investigasi. Sidang Nikita Mirzani dengan agenda duplik yang baru saja berlangsung kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menarik perhatian publik. Dalam sidang tersebut, Nikita Mirzani memberikan tanggapan terhadap replik dari jaksa yang menolak pledoi atau pembelaan yang diajukan oleh kuasa hukumnya. Biasanya, dalam tahapan ini, pihak terdakwa diberikan kesempatan untuk memberikan duplik atau tanggapan balik terhadap argumen jaksa tersebut. Dan kemarin adalah kesempatan terakhir Nikita Mirzani untuk menyampaikan duplik atau pembelaannya di hadapan majelis hakim. Karena pada tanggal 28 Oktober nanti akan berlangsung sidang yang beragendakan putusan vonis buat Nikita Mirzani atas kasusnya dengan Dr. Reza Gladys. Namun sebelum sidang dimulai, Nikita Mirzani menyatakan keyakinannya akan bebas. Ini menunjukkan bahwa dia tetap optimis terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Lantas, bagaimana Nikita Mirzani saat membacakan sendiri duplik atau pembelaannya di hadapan majelis hakim? Dan apa yang membuat Nikita Mirzani menangis usai berlangsungnya sidang? Apa yang diharapkan Nikita Mirzani kepada hakim? Lalu seperti apa perjuangan Nikita Mirzani selama 8 bulan mendekam di penjara? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sidang Nikita Mirzani dengan agenda duplik, di mana kali ini ia memberikan respon atas replik jaksa yang isinya menolak pledoi dan pembelaan Nikita Mirzani pada Senin lalu. Namun sebelum pembacaan duplik oleh terdakwa Nikita Mirzani yang berlangsung kemarin, Nikita Mirzani mengatakan bahwa dirinya yakin akan divonis bebas oleh majelis hakim. Bahkan ditegaskannya, keyakinannya itu mencapai 100%. Namun, semuanya akan terjawab nanti pada saat sidang pembacaan vonis buat Nikita Mirzani. Sidang itu rencananya akan berlangsung pada hari Selasa, 28 Oktober 2025 mendatang. Gak ada persiapan, berdoa aja, sholat. Gugup nggak sih Kak? Amin ya Allah. Enggak sih, biasa aja. Kalau lihat dari fakta persidangan kan harusnya bebas. Tapi yang nggak tahu kan nanti hakim yang mulia menentukan. Seberapa yakin mungkin untuk bebas? 100%. Sementara itu, dalam persidangan dengan agenda duplik kemarin, Nikita Mirzani pun membacakan dupliknya di depan majelis hakim. Duplik yang disampaikan Nikita Mirzani cukup banyak, namun bisa digarisbawahi bahwa dalam pembelaan terakhirnya itu, ibu 3 anak ini tetap yakin kalau dirinya tidak bersalah. Ditegaskannya, ia tak pernah mengancam Dr. Reza Gladys, seperti yang sudah dituduhkan kepadanya. Selain itu, Nikita Mirzani juga menyoroti dakwaan jaksa terhadap dirinya. Ia menyatakan kalau jaksa sudah mengarang bebas sesuka hatinya karena sudah menyimpulkan sesuatu yang tak pernah terungkap di dalam sidang. Karena itu, ia memohon agar jaksa bisa menggunakan mata dan telinganya untuk membaca dan mendengar lagi fakta-fakta persidangan. Menurut Nikita Mirzani, Dr. Reza Gladys yang meminta bantuan kepada dirinya melalui asistennya, Ismail Marzuki. Dan itu yang sebenarnya terjadi. Sidang perkara nomor 362 Khusus 2025 PN Jakarta Selatan dibuka dan atas nama terdakwa Nikita Mirzani dibuka dan terbuka. Sehat dari ini terdakwa? Iya, alhamdulillah. Masih didampingi oleh penasihat hukumnya ya. Dan hari ini kesempatan terakhir jawab untuk penasihat hukum. Karena dalam persidangan ini tidak pernah ada fakta mengenai isi percakapan di telepon bertiga antara saya dengan Dr. Oki Pratama dan Ismail Marzuki melakukan kesepakatan untuk mengancam dan memeras Reza Gladys. Bahwa jaksa jangan suka mengarang bebas sesuka hatinya, menyimpulkan sesuatu yang tidak pernah terungkap di persidangan. Coba jaksa penuntut umum gunakan mata dan telinganya untuk membaca dan mendengar lagi narasi percakapan di atas yang saya transkrip
mubazir ke dalam bentuk kalimat. Di situ jelas terlihat Reza Gladys meminta bantuan kepada saya melalui Ismail Marzuki. Apakah kalimat dari Reza Gladys yang mengatakan, gimana ya Mail, biar dibantu, apa direview, apa gimana caranya gitu, aku bingung Mail, bukan permintaan tolong. Kalau menurut jaksa itu bukan permintaan tolong dari Reza Gladys seperti yang ada dalam repliknya, terus apa dong itu? Apakah kalimat gimana ya Mail, biar dibantu, apa direview, apa gimana caranya gitu, aku bingung Mail, itu adalah kalimat permintaan Reza Gladys untuk diancam atau diperas? Baca dan dengarkan baik-baik jaksa, jangan banyak menghayal. Saya bukan penjahat, apalagi pelaku kejahatan pencucian uang. Untuk itu, saya mohon kepada Bapak Hakim yang mulia agar membebaskan saya, karena saya sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan pidana seperti yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. Sudah cukup, kembali lagi pengunduran sidang kita tunda sampai hari Selasa tanggal 28 Oktober 2025 untuk putusan. Sidang untuk hari ini selesai dan ditutup. Saat membacakan dupliknya di ruang sidang, Nikita Mirzani tampak tenang dan tegar. Namun usai membacakan dupliknya di ruang sidang, Nikita Mirzani langsung menangis. Ia menangis karena merasa bahwa perjuangannya sudah hampir selesai setelah menjalani persidangan selama 8 bulan lamanya. Karena pada tanggal 28 Oktober nanti sudah ada agenda sidang pembacaan vonis buat dirinya yang menentukan dirinya akan menjalani hukuman atau bebas. Kami kenapa menangis? Nangis akhirnya selesai setelah ya akhirnya selesai ya. Ini tanggal 28 ini hari yang saya nanti banget setelah kurang lebih 8 bulan. Akhirnya tanggal 28 ini sebentar lagi gitu. Dengan berurai air mata, artis berusia 39 tahun ini pun mengungkap perasaannya selama menjalani penahanan. Meski sudah beberapa kali merasakan dinginnya dinding penjara, namun tetap saja tak ada yang betah saat ditahan. Ditambah lagi, yang paling menyesakan bagi Nikita Mirzani adalah saat ia harus terpisahkan dengan keluarga dan ketiga anaknya. Ia hanya bisa berharap kepada majelis hakim yang akan memvonis dirinya agar bijaksana mengadili dengan seadil-adilnya. Mudah-mudahan aku nggak punya harapan lain selain ke Bapak Hakim yang mulia. Semoga bijaksana dan bisa mengadili seadil-adilnya. Ia menunggu lama sih ya, karena ditahan tuh kan waktu yang sebentar gitu. 1 hari aja tuh udah kayak 1 minggu gitu kan. Jadi ini malah udah mulai kayak melo gitu, kayak udah mulai kayaknya sirkus mau selesai masalahnya gitu. Nikita Mirzani yakin kalau dirinya akan bebas dan berharap hakim bisa memberikan keadilan dengan seadil-adilnya. Lantas, seperti apa harapan adik Nikita Mirzani terhadap vonis untuk sang kakak? Benarkah sang adik hanya berharap yang terbaik buat kakaknya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Usai sidang dengan agenda duplik, maka jadwal selanjutnya adalah pembacaan vonis untuk Nikita Mirzani pada hari Selasa, 28 Oktober mendatang. Setelah menjalani serangkaian sidang, termasuk proses pembelaan dan duplik tersebut, kini Nikita Mirzani dan keluarga pun menantikan keputusan akhir yang akan menentukan nasib Nikita Mirzani. Sang adik pun menyampaikan harapannya agar keadilan benar-benar dapat ditegakkan.
Sang adik juga menegaskan kalau ia percaya sepenuhnya bahwa Nikita Mirzani tidak terlibat dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Menurutnya, semua tuduhan yang ditujukan kepada kakaknya itu tidak berdasar. Kasus hukum ini pun seolah menjadi ujian berat tak hanya bagi Nikita Mirzani, tetapi juga ujian bagi keluarganya yang selalu memberikan dukungan penuh bagi Nikita. Publik pun semakin penasaran bagaimana majelis hakim akan memutuskan perkara ini. Apakah Nikita Mirzani akan dibebaskan ataukah justru dijatuhi hukuman berat? Supportnya full ya, supportnya ya, kita semua doa yang terbaik untuk hari ini. Wow, itu benar-benar di fakta persidangan kita semua sama-sama tahu. Ya kita semua berdoa yang terbaik nanti di tanggal 28. Harusnya TPPU-nya nggak ada ya, soalnya memang di fakta persidangan tuh kita semua sama-sama tahu. Oke, thank you ya. Emma Waroka selaku sahabat juga berharap agar Nikita mendapatkan putusan bebas dari majelis hakim. Apalagi mengingat tuntutan jaksa kepada Nikita Mirzani dengan tuntutan 11 tahun penjara. Bebas. Kasihan lah dia. Terutama ini logika aja, ini adalah hidupnya Nikita loh yang dipertaruhkan di sini. Karena kedepannya kalau tuntutan 11 tahun itu buset lama banget. Orang tuh kehilangan waktu yang sumpah luar biasa dan bukan kesalahan dia lagi. Selain Emma Waroka, pihak yang juga sangat berharap agar Nikita Mirzani mendapatkan vonis yang adil adalah kuasa hukum Nikita Mirzani. Tim pengacara Nikita Mirzani yang selama ini bekerja keras untuk membela kliennya itu berkomitmen untuk memberikan pembelaan terbaik demi Nikita Mirzani bisa mendapatkan keadilan. Selain itu, duplik yang sudah dibacakan Nikita Mirzani diharapkan bisa menjadi pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan vonis buat kliennya itu. Alhamdulillah sidang duplik hari ini berjalan lancar, baik yang sidang buat Nikita Mirzani, terus tadi sidang juga buat Ismail Marzuki, semuanya berjalan lancar, tidak ada kendala, ya mohon doanya aja, nanti tanggal 28 kan putusan ya. Doa yang terbaik buat mereka berdua, harapan kami ya sesuai dengan dari pledoi termasuk dari dupliknya, kami minta untuk dibebaskan seperti itu. Tadi kan sebenarnya orangnya juga ada, cuman hakim tidak mau dibacakan sama yang bersangkutan, tapi untuk permohonannya kan diterima, ya mudah-mudahan jadi pertimbangan juga ya dalam penegakan hukum di Indonesia, terkhusus buat Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki seperti itu ya. Lantas, bagaimana harapan Ismail Marzuki, sang asisten untuk vonis yang akan dijatuhkan hakim kepada Nikita Mirzani? Benarkah Ismail Marzuki juga meminta agar hakim bisa memutuskan dengan seadil-adilnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Danto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Tidak hanya keluarga, sahabat, dan kuasa hukumnya yang berharap Nikita Mirzani bisa bebas dan memperoleh keadilan yang seadil-adilnya. Asisten pribadinya, Ismail Marzuki, juga mengharapkan hal yang sama. Bahkan, ia juga berharap agar Nikita Mirzani dan dirinya bisa bebas. Jika divonis bebas, ia berencana akan langsung kerja dan juga mengungkap akan menjalankan keinginan Nikita Mirzani untuk beribadah umroh. Iya, keputusan hari Selasa, hasil ending dan akhirnya semoga apa yang saya harapkan gitu. Kalau yang tidak sesuai yang apa yang saya harapkan ya nggak masalah. Mau langsung kerja kan aku. Mungkin umroh gitu kan? Allah amin. Kalau amin kan katanya mau umroh nih. Ya amin lah, bismillah, doain aja semoga aku menjadi
orang yang lebih baik lah. Terima kasih ya. Sebelumnya, pihak Reza Gladys juga memberikan tanggapannya tentang penolakan jaksa atas nota pembelaan Nikita Mirzani. Dan tetap menuntut Nikita Mirzani dengan hukuman 11 tahun penjara. Menurut tim kuasa hukum Reza Gladys, ada kesalahan saat itu yang dimasukkan pihak Nikita Mirzani. Bukannya pledoi yang membantah isi dakwaan pokok perkara, tapi malah eksepsi yang hanya membantah pada aspek formal gugatan, tapi bukan pokok perkara. Sehingga membuat bahasan melebar kemana-mana dan tidak fokus. Karena itu, menjadi masalah bagi Nikita Mirzani, hingga dituntut selama 11 tahun penjara. Kemarin kan mereka masukkan pledoi minggu lalu, ya. Judulnya memang pledoi, tapi isinya ini bukan pledoi. Isinya ini lebih tepat dikatakan eksepsi. Fokus kepada topik permasalahan. Makanya jaksa bilang baca dakwaan itu supaya PH-nya itu mengerti apa yang didakwakan, apa yang dituntut. Jangan membahas kemana-mana sehingga nggak nyambung. Kenapa? Karena salah pembelaannya, putusan akan menjadi bermasalah bagi terdakwa. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.